Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Madrasah Ramadan kita sebentar lagi akan meninggalkan kita semua, dan pada saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir, bahwa proses pendidikan atau proses tarbiyah di Madrasah Ramadan akan kita lalui, dan yang menjadi pertanyaan yang mendasar bagi diri kita semua adalah apakah kita sudah memanfaatkan Madrasah Ramadan ini secara maksimal, ataukah kita malah menikmati atau melaksanakan Ramadan kali ini sama seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi, bahan renungan kita semua, sehingga Madrasah Ramadan yang kita lakukan pada kesempatan tahun ini mampu mengantarkan diri kita menjadi la'allakum tattaqun. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terasa berbeda sekali pelaksanaan Ramadan kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pelaksanaan Ramadan kali ini dianggap cukup istimewa buat kita semua. Kita bisa menyadari dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik wabah pandemi COVID-19 ini. Kita bisa berkumpul secara maksimal dengan keluarga kita. Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan keluarga kita yang mungkin tahun-tahun sebelumnya kita kesulitan untuk mengatur waktu dan mengatur kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga untuk menjalankan ibadah Ramadan. Akan tetapi tahun ini Allah memberikan keleluasaan kepada kita. Allah memberikan waktu yang begitu banyak buat kita untuk kita berkumpul dan melaksanakan ibadah dengan keluarga kita. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui Ramadan kali ini kita ingin melihat dari sisi atau dari perspektif pendidikan, bahwa Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan anugerah atau bulan rahmat, dan juga bulan tarbiyah. Apa yang dimaksud dengan bulan tarbiyah? Bulan tarbiyah itu adalah bagaimana kita mendidik diri kita, bagaimana kita memproses diri kita untuk betul-betul mendekatkan diri kita dengan Sang Khalik, untuk betul-betul memaknai hidup kita, memaknai hidup kita, memaknai seluruh aktivitas kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sisi terminologi pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah menumbuhkan, mengembangkan, maka Madrasah Ramadan ini adalah memberikan peluang bagi kita untuk menumbuhkan rasa keimanan kita, mengembangkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, seluruh mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Abdullah Said, kenapa kita bekali dengan gerakan nawafil atau kita bekali dengan gerakan GNH Hidayatullah?
Itu semua kita lakukan dalam rangka untuk memanfaatkan Ramadan ini untuk semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dianggap remeh dan jangan dianggap sepele terkait dengan GNH yang saudara-saudara atau adik-adik semua lakukan itu. Itu sangat besar fungsi dan manfaatnya. Dari poin A sampai dengan poin G. Itu kalau kita laksanakan dengan penuh keyakinan dan kalau kita melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan, maka insya Allah manfaatnya itu sangat luar biasa dan sangat besar sekali. Bukan hanya manfaat yang bisa kita rasakan untuk diri kita sendiri, akan tetapi manfaat itu bisa kita tularkan untuk orang yang ada di sekitar kita, bahkan untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui gerakan Nawafil Hidayatullah itu kita ingin membangun sebuah kesadaran, ya, kesadaran diri atas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seberapa besar ketaatan kita kepada instruksi dan keyakinan kita terhadap gerakan Nawafil Hidayatullah itu sendiri. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah melalui forum ini saya ingin menyampaikan bahwa walaupun fisik kita berada jauh dan kita tidak bisa bertatap muka, akan tetapi melalui forum ini saya ingin menyampaikan bahwa kita tetap mengontrol seluruh aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi melalui gerakan Nawafil Hidayatullah yang kita canangkan dan sudah kita sepakati secara bersama. Insya Allah sesuai dengan surat edaran kita bahwa untuk kembalinya teman-teman sekalian ke kampus kita tercinta itu tanggal 26 Juli, ya, tanggal 26 Juli, dan saya pikir rentang waktu di kampung ini sudah cukup lama, ya, saya pikir tidak perlu lagi ada tambahan waktu untuk berlama-lama di kampung halaman, sehingga tanggal 26 Juli itu semua mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Abdullah Said itu sudah harus berada di kampus, karena di minggu berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengecas kembali pemahaman kelembagaan kita, pemahaman diniyah kita, sehingga betul-betul kita kembali siap untuk menjalankan aktivitas kita di tahun pelajaran 2020-2021. Baik, saya rasa dari saya cukup sekian. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustaz Muhammad Ibnu Hasan untuk memberi dan tauji kepada kita semua, dan saya berharap teman-teman dengan baik sehingga apa yang disampaikan oleh beliau itu membawa kemanfaatan buat kita semua dan menambah hasanah keilmuan kita, sehingga kita dengan harapan kita akan menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Baik, kepada Ustaz Muhammad Ibnu Hasan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
شهرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, ba'du. Para ikhwas sekalian yang berbahagia, sebelumnya yang kita muliakan, kita hormati Rektor dari Institut Agama Islam Abdul Said. Kemudian ada Ustaz Zain, rekan-rekan para mahasiswa yang berbahagia. Ada yang nampak oleh saya ini Ustaz Benyamin ya. Ada beberapa teman-teman, ada yang di BMH, kemudian seragam BMH-nya masih apa ya? Baik, saya tidak bisa menyapa yang lain semuanya, kecuali kita memuji kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah, di mana kita masih diberi kesempatan untuk masuk ke 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir. Jadi yang pertama, perlu kita pahami bahwa Ramadan itu Allah jadikan lebih utama dari bulan yang lainnya. Itu memang kehendak Allah dan masyiah Allah yang kita semua tidak bisa membantahnya dan tidak bisa tidak mau menerima, itu tidak bisa. Bagaimana Allah memberikan malam siang hari dari 10 hari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, itu lebih utama daripada hari-hari yang lain, di siang hari yang lain. Termasuk diantaranya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dijadikan lebih utama daripada 10 hari atau di malamnya di 20 hari yang pertama. Tetapi secara umum Ramadan semuanya utama. Baik, teman-teman, untuk 10 hari ini, 10 hari terakhir, ada tuntunan dari Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melakukan amalan-amalan atau amalan-amalan yang secara khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang lebih khusus lagi di malam harinya bulan Ramadan. Baik, kita akan menyampaikan masalah ini dari ucapan para ulama lewat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mereka berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mereka mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara ihya'ul lailah, dengan cara menghidupkan malamnya, jadi dengan malam dari 10 hari terakhir
bulan Ramadan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Idza dakhala al-'ashra ahya al-laila wa ayqadha ahla wa shadda mi'zara." Jadi Ummul Mukminin menyampaikan bahwa kalau Rasulullah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yang pertama beliau lakukan adalah menghidupkan malam. Ai istaghraqahu bis-sayr fi salati wal dzikri wa ghairihima. Menghidupkan malam itu dengan cara pertama, dia memang tidak tidur semalamnya. Semalam itu enggak tidur. Dengan mengerjakan sholat atau dengan berzikir. Karena keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat di malam hari, kata Rasulullah, sholat di malam hari itu 2 rakaat. Jadi berapapun ketika di malam hari, apalagi di malam yang utama 10 hari bulan Ramadan yang terakhir, dia mengerjakan sholat seberapa yang dia sanggup. Boleh dia mengerjakan 8 rakaat, 12 rakaat, atau 14 rakaat, atau 20 rakaat, atau 100 rakaat. Penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau dengan cara berzikir kepada Allah. Di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku menjumpai Lailatul?" Maka kata Rasulullah, bacalah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Nah, boleh kita tambah kalau yang di kita, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim." Ini doa yang seyogianya seseorang dibacakan setiap malamnya. Dan zikir-zikir yang lain yang dianjurkan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan permintaan kita. Dan di antara zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah selain doa, seperti dia mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau dia membaca dengan zikir-zikir yang lain, atau dengan doa-doa yang lain sesuai dengan yang dia minta. Dan di antara zikir yang paling utama adalah dengan cara membaca Al-Quran. Seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Baik, para ikhwan sekalian yang berbahagia, jadi kata Ummul Mukminin Aisyah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, "La a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullaha fi lailatin wala qama lailatan hatta asbaha wala shama shahran kamilan qad ghaira Ramadan." Kata Aisyah Ummul Mukminin, aku tidak tahu
Rasulullah membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu malam. Wala qama lailatan, dan juga beliau mengerjakan mendirikan semalam penuh sholat malam hatta sampai dia di pagi hari. Wala shoma syahran, dan beliau tidak berpuasa penuh dalam satu bulan selain bulan Ramadan. Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, tidaklah semalaman itu Rasulullah membaca Al-Quran sepanjang malam. Dan beliau juga sholat sepanjang malam. Maka boleh kita sholat itu sambil membaca Al-Quran dengan cara memegangnya. Orang boleh mengerjakan sholat sekaligus, di sampingnya dia membaca ayatnya dari mushaf. Jadi kata Ummul Mukminin, Rasulullah itu kalau di malam hari bulan Ramadan, beliau membaca, apalagi di 10 malam terakhir, beliau membaca sepanjang malamnya Al-Quran. Kemudian mengerjakan sholat sepanjang malamnya sampai pagi hari. Dan tidaklah puasa penuh dalam satu bulan kecuali itu beliau kerjakan di bulan Ramadan. Jadi makna Ihya'ul Lail, menghidupkan malam, adalah yaqumu aghlabul lail, berbangun atau dalam keadaan tersadar di sepanjang malamnya. Wal aghlabul lail maksudnya tidak dia mungkin ada saatnya dia istirahat, tapi sepanjang rata-rata malam itu hampir 80% atau 90% dia tidak tidur. Ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk malam hari. Adapun yang kedua, qiyamul lail, mengerjakan sholat malam, itu selepas mengerjakan sholat Isya, dia langsung boleh mengerjakan sholat sepanjang malam sampai datangnya waktu subuh. Karena lebih utama lagi malam yang dia kerjakan ini adalah 10 malam yang terakhir, maka la syakka annahu amalun azim. Mengerjakan qiyamul lail adalah amalan yang agung. Kemudian berikutnya, min a'mal al-jadidah fi hadzal 'ashr, di antara amal-amal yang mulia yang harus diisi di 10 malam yang terakhir ini adalah iqadu rajul ahlahu lis-shalah. Seseorang laki-laki membangunkan keluarganya untuk sholat. Kalau tadi itu hanya amalan personal, sekarang amalan untuk sebagai tanggung jawab. Kalau dia itu kepala rumah tangga, maka dia harus membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya. Kalau dia itu seorang mahasiswa seperti antum yang belum menikah, mengingatkan orang tua, mengingatkan saudara, membangunkan mereka untuk menghidupkan malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adalah Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza hirsu minhu alaihi salatu wassalam ala an yudrika ahlahu min fadaili layali hadza syahril karim. Keinginan keras beliau agar keluarga-keluarganya bisa meraih keutamaan malam-malam yang terakhir dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena 10 malam terakhir
Di sana ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah berharap keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya juga mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Begitu juga dilanjutkan oleh Ummul Mukminin setelah wafatnya beliau. Mereka meminta untuk tetap beriktikaf di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Para ikhwah sekalian yang berbahagia, ini adalah amalan yang kedua, yaitu membangunkan keluarga untuk mengisi amal saleh di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wa minal a'mal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashra shadda al-mi'zara. Nah, ini bagi yang sudah berkeluarga, yang bagi belum berkeluarga berarti belum paham. Ketika Rasulullah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, untuk malamnya beliau mengencangkan tali pinggangnya atau mengencangkan tali sarungnya. Makna ini makna kinayah yang menunjukkan beliau meninggalkan istri-istrinya. Wa yanshaghilu bil ibadati wat ta'ati. Untuk menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah atau untuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Ini yang beliau lakukan dan mengajarkan kepada semua muslim yang telah berumah tangga untuk mengisi 10 malam terakhir mereka di bulan Ramadan dengan meninggalkan istri dalam rangka beribadah kepada Allah atau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, amalan yang keempat, wa mimma yanbaghi al-hirs syadid alaihi hadhihi al-'ashr, yang harus diperhatikan di antara amalan yang utama di 10 malam terakhir ini adalah al-i'tikaf fil masajid, yaitu melakukan i'tikaf di masjid-masjid. Qadarallah ma syaa fa'alah. Kita diberi ujian oleh Allah dengan pandemi COVID-19 atau wabah COVID-19 ini. Dengannya kita terpaksa harus tidak beriktikaf di masjid, mengikuti anjuran dari kepala negara dan mengikuti anjuran dari kepala pemerintahan yang berada di tempat kita masing-masing. Jika tempat kita dilarang untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kita berusaha untuk bersabar tidak i'tikaf di masjid. Kalau memang tempat kita diizinkan oleh para pemerintah untuk melakukan sholat berjamaah di sana, maka hendaknya kita berusaha untuk beriktikaf di masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini fi awakhiri hatta tuwfiya, di akhir-akhir umur beliau sampai beliau wafat. Wa inna man kana ya'takifu fi hadha al-'ashr allati tatlubu fiha Lailatul Qadar qat'an. Jadi beliau beriktikaf di 10 hari terakhir itu dalam rangka mencari satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam itu amalannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik daripada 1000 bulan amalan. Kalau dikalkulasi satu malam dia itu lebih baik dari 1000 bulan, maka malam itu kalau dijadikan tahun
sekitar 80 lebih tahun. Sungguh, kalau kita telah mencapai di usia dewasa, antum dan kita sejak usia 17 tahun, dan kita dari 17 tahun sampai sekarang, kita mendapati setiap malamnya Lailatul Qadar, maka usia amalan kita bisa dilipat gandakan oleh Allah dikalikan 80 sekian tahun. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita sebagai umatnya berusaha untuk mencari, menghidupkan malam itu dengan mengisi amalan ketaatan, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, atau dengan berzikir, atau dengan ibadah-ibadah lain yang dimudahkan bagi kita untuk melakukan. Apalagi membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Ini merupakan amalan utama. Para ikhwan sekalian berbahagia, sedikit tambahan untuk amalan-amalan utama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita tetap menjaga salat yang wajib kita. Salat-salat wajib yang telah kita laksanakan, kita berusaha untuk maksimal mungkin menyempurnakannya agar salat itu menjadi lebih sempurna. Dan kedua adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana telah kita jelaskan di depan, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Rasulullah iqra'ul Quran. Fa inna ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ahliha. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Atau kata Rasulullah, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, yaitu dengan cara mengajarkannya. Berikutnya adalah amalan utama adalah jangan lupa untuk zakat. Untuk secara khusus zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah zakat fitrah. Yang kalau dikalkulasikan sebagaimana fatwa terakhir yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, yang paling mendekati pasnya adalah 3 kilo ukuran kita sekarang. Tapi tak mengapa kalau memang di edaran dari MUI ada yang 2,5, maka tak mengapa. Alangkah baiknya kita menyempurnakan. Kalau memang 3 kilo, kalau 2 kilo kemudian kita kasih 3 kilo, itu lebihnya kita anggap sedekah. Berikutnya adalah amalan utama adalah as-sadaqah. Sedekah secara umum, hendaknya orang berusaha untuk melatih dirinya mengeluarkan uang untuk bersedekah. Bagi orang-orang atau sahabat-sahabat atau kerabat-kerabat atau mungkin saudara-saudara umat Islam kita yang membutuhkan. Di saat ini banyak sekali umat Islam yang kemudian terhalang untuk bekerja. Maka hendaknya kita yang diberikan kelonggaran untuk bisa bersedekah. Dan yang terakhir adalah silatul arham. Ini amalan utama. Antum yang diberikan kesempatan untuk pulang menemui keluarga, hendaknya memanfaatkan ini dengan baik. Menjadikan ini adalah lahan ibadah, berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita belajar agama dan memahaminya
dan mengamalkannya. Dan insya Allah moga-moga dengan itu orang tua kita juga berusaha mengikuti kita belajar agama ini dan mereka juga mengamalkannya. Amin. Para ikhwan sekalian berbahagia, ini yang bisa kita sampaikan poin-poin atau tentang amalan-amalan utama yang berkaitan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkan ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk kami. Dan jadikan kami ini orang-orang yang memberikan petunjuk yang baik kepada bangsa. Wajah yang mendatang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala banyak. Saya kembalikan ke Ustaz Zain untuk dipandu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Hasan, Ustaz Siddiq